Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, materi yang pertama yaitu komunikasi dalam jaringan atau yang biasa kita sebut dengan daring. Hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan tujuan dari daring, jenisnya, fungsinya, dan juga komponen pendukung dari komunikasi dalam jaringan. Pertama, pengertiannya. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dalam jaringan atau daring adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan lain sebagainya. Lalu tujuan dari komunikasi daring yaitu berbagi sumber daya atau research, media komunikasi sebagai integrasi data, keamanan data, efisiensi tenaga, efisiensi waktu, efisiensi biaya, pengembangan dan pemeliharaan sebagai kontrol, memudahkan pengelolaan, pengendalian jarak jauh, meningkatkan intensitas komunikasi, meningkatkan partisipasi komunikasi, memberikan informasi dan juga sebagai web browsing. Selanjutnya, jenis komunikasi daring. Jenis komunikasi daring ada dua. Yang pertama adalah komunikasi sinkron. Komunikasi sinkron merupakan sebuah komunikasi menggunakan komputer, smartphone, ataupun handphone sebagai media pendukung. Cara kerjanya adalah dua orang atau lebih yang ingin berkomunikasi secara bersama-sama, online, atau aktif di waktu bersamaan. Bisa juga disebut dengan sinkronisasi percakapan. Yang kedua ada komunikasi asinkron. Komunikasi asinkron ini kebalikan dari komunikasi sinkron. Komunikasi ini juga menggunakan perangkat komputer, smartphone atau handphone sebagai media pendukung. Namun, pesan atau percakapan dilakukan secara tertunda. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam jaringan yaitu sebagai informasi, yaitu membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Yang kedua sebagai kendali, yaitu bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang ketiga sebagai motivasi, yaitu membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan yang pertama ada komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melakukan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Lalu yang kedua yaitu komponen perangkat lunak atau software. Software merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Program software ini diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Google Hangout, web conference, dan lain sebagainya. Komponen perangkat akal atau brainware termasuk dalam komponen ini adalah mereka atau manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Baik, sekian untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan nanti di materi selanjutnya. Terima kasih.